Assalamualaikum, sobat beriman. Bagaimana kehidupan Rasulullah di masa kecil dulu? Langit malam di kota Mekah terlihat jernih, bertabur bintang yang memancarkan cahaya lembut di antara bukit-bukit batu yang mengelilingi kota. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma rempah dari pasar yang mulai sepi. Di tengah kota, berdiri rumah sederhana dari batu dan tanah liat milik keluarga Bani Hashim, keluarga yang terhormat di kalangan Quraisy. Malam itu, rumah ini menjadi saksi lahirnya seorang manusia yang kelak akan membawa cahaya bagi seluruh dunia. Di dalam rumah, seorang wanita muda bernama Aminah binti Wahab terbaring di pembaringan. Wajahnya terlihat letih, namun matanya memancarkan kelembutan seorang ibu. Di sampingnya, beberapa wanita dari keluarganya membantu proses persalinan, menyelimuti ruangan dengan doa-doa penuh harap. Hatinya terasa hampa karena suaminya, Abdullah bin Abdul Muthalib, telah wafat beberapa bulan sebelum anak ini lahir. Meski begitu, Aminah berusaha tegar. Ia percaya anak ini akan tumbuh menjadi pribadi yang mulia. Tak lama kemudian, terdengar tangisan pertama seorang bayi. Suara itu memecah keheningan malam, seakan menggema hingga keluar rumah. Para wanita tersenyum haru, dan Aminah pun memeluk bayi mumilnya dengan air mata kebahagiaan. Ia membungkusnya dengan kain putih bersih, lalu menatapnya dengan penuh kasih. Ada sesuatu yang berbeda dari bayi ini. Meski tubuhnya mungil, wajahnya memancarkan ketenangan. Cahaya dari lampu minyak seperti jatuh dengan indah pada dirinya, membuat suasana di ruangan itu terasa hangat dan tentram. Tidak lama berselang, Abdul Muthalib, kakek dari bayi ini, datang. Sosoknya berwibawa, dengan janggut putih dan sorot mata tajam yang lembut saat memandang cucunya. Ia menggendong bayi itu dengan hati-hati, lalu menatap langit-langit rumah sambil mengucapkan syukur kepada Allah. Anak ini akan memiliki masa depan yang besar, gumamnya dalam hati. Di luar rumah, suasana kota masih ramai dengan pembicaraan tentang peristiwa yang baru saja terjadi beberapa minggu lalu. Peristiwa yang membuat tahun ini dikenal sebagai Tahun Gajah. Pasukan besar dari Yaman, dipimpin oleh seorang gubernur bernama Abraha, datang dengan tujuan menghancurkan Ka'bah. Mereka bahkan membawa gajah-gajah besar untuk memperkuat serangan. Namun sebelum mereka berhasil mendekati Ka'bah, kawanan burung yang disebut ababil datang, menjatuhkan batu-batu kecil dari tanah liat yang menghabisi pasukan itu. Peristiwa ini menggetarkan seluruh jazirah Arab dan membuat banyak orang yakin bahwa Ka'bah dijaga oleh kekuatan langit. Di tengah suasana penuh cerita ajaib itu, lahirlah bayi yang kelak akan dikenal sebagai Muhammad, seakan dunia tengah menandai kedatangannya dengan pertanda besar. Abdul Muthalib lalu membawanya ke Ka'bah untuk mensyukuri kelahiran ini. Di hadapan rumah suci itu, ia mengangkat bayi mungil itu dan memanjatkan doa, memohon perlindungan dari Allah bagi cucunya ini. Malam itu, Mekah tertidur dalam damai. Tak seorang pun tahu bahwa bayi yang baru saja lahir itu kelak akan menjadi pembawa risalah yang mengubah wajah dunia, menghapus kegelapan, dan mengantar manusia menuju cahaya kebenaran. Beberapa hari setelah kelahiran Muhammad SAW, Mekah kembali dipenuhi para wanita dari pedalaman yang datang untuk mencari bayi-bayi yang bisa mereka susui. Ini adalah tradisi di kalangan Quraisy. Bayi-bayi dari keluarga terhormat biasanya diserahkan kepada ibu susuan dari desa. Tujuannya bukan sekadar untuk menyusui, tetapi juga agar sang anak tumbuh di udara pedesaan yang bersih, belajar bahasa Arab yang murni,
dan terbiasa dengan kehidupan yang sederhana dan kuat. Di antara para wanita itu, ada seorang perempuan bernama Halimah binti Abi Duaib Asadiyah. Ia datang bersama suaminya, Haris, dari kabilah Bani Sa'ad. Perjalanan mereka menuju Mekah sangat berat. Keadaan ekonomi mereka sulit, hewan tunggangan mereka lemah, dan susu di rumah mereka hampir habis. Hari itu, semua ibu susuan yang datang berlomba-lomba memilih bayi dari keluarga yang kaya atau yang memiliki ayah yang masih hidup, agar kelak mendapatkan bantuan dan hadiah. Tidak ada yang mau mengambil bayi yatim, apalagi yang ayahnya telah wafat sebelum ia lahir. Halimah juga awalnya berpikir demikian. Tetapi setelah semua bayi telah diambil orang, hanya tersisa bayi Muhammad yang masih bersama ibunya, Aminah. Halimah menatap bayi itu. Meski sederhana, ada ketenangan yang memancar darinya. Ia merasakan sesuatu yang berbeda, seolah hatinya terdorong untuk menggendongnya. Kepada suaminya, ia berkata pelan, "Mari kita ambil bayi ini. Mungkin Allah akan memberkahi kita melalui dirinya." Suaminya mengangguk setuju. Halimah pun menggendong bayi Muhammad SAW, membungkusnya dengan kain putih, lalu membawanya pulang bersama rombongan. Perjalanan pulang mereka terasa berbeda. Unta mereka yang awalnya lemah, tiba-tiba berjalan lebih cepat dari biasanya. Hewan-hewan tunggangan lain tertinggal di belakang. Setibanya di kampung Bani Sa'ad, keberkahan mulai terlihat. Kambing-kambing mereka yang semula kurus dan kering susunya, kini gemuk dan menghasilkan susu yang berlimpah. Rumput di sekitar kampung tumbuh hijau, meski wilayah lain masih kering. Tetangga-tetangga mereka heran, bertanya-tanya apa yang telah berubah. Halimah dan keluarganya semakin yakin bahwa keberkahan itu datang karena bayi yang kini mereka rawat. Muhammad kecil tumbuh sehat, kuat dan ceria. Kulitnya bersih, tubuhnya tegap, dan ia jarang sekali sakit. Setiap pagi, Halimah menggendongnya keluar rumah untuk menghirup udara segar gurun. Saat berusia beberapa tahun, ia mulai bermain di padang pasir yang luas, tertawa kecil saat angin gurun menerbangkan butiran pasir di sekitarnya. Masa kecilnya di desa memberi Muhammad kekuatan fisik dan bahasa Arab yang fasih. Halimah menyayanginya melebihi anak-anaknya sendiri. Ia tahu anak ini bukan anak biasa, dan cintanya pada Muhammad semakin mendalam dari hari ke hari. Di bawah langit biru gurun, dengan matahari yang bersinar hangat dan hembusan angin yang membawa aroma tanah dan rumput, Muhammad kecil tumbuh dalam asuhan penuh kasih seorang ibu dari Bani Sa'ad yang tidak pernah menyangka hidupnya akan berubah selamanya karena menerima seorang bayi yatim. Waktu itu, Nabi Muhammad SAW masih kecil, sekitar usia 4-5 tahun. Tinggal bersama ibu susunya, Halimah Asadiyah, di perkampungan Bani Sa'ad. Kehidupan mereka penuh berkah sejak kehadiran beliau. Udara gurun terasa bersih, langit selalu cerah, dan ternak mereka berkembang biak dengan baik. Suatu sore, Muhammad kecil bermain bersama teman-teman sebayanya di padang pasir yang luas. Mereka berlari di antara gundukan pasir, tertawa riang. Angin gurun bertiup lembut, membuat debu pasir menari di udara. Dari kejauhan, Halimah melihat anak asuhnya itu bermain seperti biasanya dengan ceria. Tiba-tiba, dua sosok misterius berpakaian putih bersih mendekati Muhammad kecil. Wajah mereka bercahaya dan penuh ketenangan. Mereka membaringkan Muhammad kecil di atas tanah, lalu salah satunya membuka dadanya dengan penuh kelembutan. Tidak ada rasa sakit yang terlihat di wajahnya, hanya ketenangan. Sosok itu mengeluarkan segumpal darah, simbol dari sifat buruk manusia, lalu membuangnya.
Kemudian dadanya dibersihkan dengan air zam-zam yang jernih hingga bercahaya seperti cahaya perak. Setelah itu, dadanya dikembalikan seperti semula tanpa bekas luka. Teman-teman bermainnya melihat kejadian itu dan berlari ketakutan menuju rumah Halimah sambil berteriak, "Muhammad, Muhammad, dia diambil oleh 2 orang berpakaian putih." Halimah dan suaminya segera berlari ke lokasi. Mereka menemukan Muhammad kecil berdiri dengan tenang, meskipun wajahnya terlihat sedikit pucat. Ketika ditanya, beliau menceritakan peristiwa itu dengan polos dan jujur. Halimah merasa khawatir, memutuskan untuk mengembalikan Muhammad kecil kepada ibunya, Aminah di Makkah. Mereka tidak tahu persis makna dari peristiwa itu, namun perasaan bahwa beliau adalah anak istimewa semakin menguat di hati mereka. Peristiwa pembelahan dada ini kelak menjadi tanda bahwa Allah telah mempersiapkan hati Muhammad untuk tugas besar sebagai Rasul terakhir. Setelah beberapa tahun tinggal bersama Halimah As-Sa'diyah di pedesaan, Muhammad kecil kembali ke pangkuan ibunya, Aminah binti Wahab, di Mekah. Saat itu, usianya sekitar 5 tahun. Aminah merawatnya dengan penuh kelembutan, walau kehidupan mereka sederhana. Bagi Aminah, Muhammad adalah harta termahal yang Allah titipkan, dan ia berusaha memberikan kasih sayang yang tak terbatas. Ketika Muhammad berusia 6 tahun, Aminah memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Madinah. Tujuannya adalah mengunjungi kerabatnya dari Bani Najjar dan menziarahi makam suaminya, Abdullah, yang wafat di sana ketika Muhammad masih dalam kandungan. Perjalanan dari Mekah ke Madinah memakan waktu berhari-hari, melewati hamparan gurun yang luas, bukit-bukit pasir, dan padang gersang yang kadang diwarnai oase kecil. Aminah membawa Muhammad ditemani seorang pembantu setia bernama Ummu Aiman. Bagi Muhammad kecil, ini adalah perjalanan panjang yang penuh rasa penasaran. Ia melihat banyak pemandangan baru, bertemu orang-orang berbeda, dan mendengar cerita-cerita keluarga dari ibunya. Di Madinah, mereka tinggal selama sekitar 1 bulan. Muhammad bermain bersama sepupunya dan mengenal keluarga dari pihak ayahnya. Ia juga diajak ke makam Abdullah, ayahnya, di mana Aminah berdoa dengan air mata mengalir, mengenang suami yang dicintainya. Setelah kunjungan itu, rombongan kecil mereka bersiap pulang ke Mekah. Namun, di perjalanan, tepat di sebuah tempat bernama Abwa, Aminah jatuh sakit. Perjalanan di gurun yang panas, lelah, dan terpaan angin membuat tubuhnya melemah. Muhammad kecil hanya bisa duduk di sisi ibunya, memegang tangannya, tak mengerti sepenuhnya apa yang sedang terjadi. Aminah memandang Muhammad dengan penuh cinta, menyampaikan pesan terakhirnya dengan suara yang lemah, seolah menitipkan Muhammad kepada perlindungan Allah. Tak lama kemudian, Aminah menghembuskan nafas terakhirnya di Abwa. Muhammad yang baru berusia 6 tahun, kini benar-benar menjadi yatim piatu, kehilangan ayah sebelum lahir, dan kini kehilangan ibu di usianya yang sangat muda. Ummu Aiman yang setia mendampingi, menangis sambil menenangkan Muhammad. Ia lalu memakamkan Aminah di Abwa. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, Ummu Aiman menggandeng Muhammad kecil, berusaha menguatkan langkahnya di tengah kesedihan yang begitu berat. Sesampainya di Mekah, Muhammad disambut oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Sang kakek yang sudah berusia lanjut begitu terenyuh melihat cucunya yang kini benar-benar sebatang kara. Sejak saat itu, Abdul Muthalib mengasuh Muhammad dengan kasih sayang penuh. Ia bahkan memperlakukannya lebih istimewa dibanding cucu-cucunya yang lain.
Abdul Muthalib sering mengajak Muhammad duduk bersamanya di dekat Ka'bah. Beliau selalu berkata bahwa cucunya ini kelak akan menjadi orang besar, seolah merasakan tanda-tanda istimewa yang ada pada diri Muhammad. Namun kebahagiaan itu hanya berlangsung sebentar. Ketika Muhammad berusia 8 tahun, Abdul Muthalib pun wafat. Sebelum meninggal, ia berpesan kepada putranya Abu Thalib untuk menjaga Muhammad. Pesan itu dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh Abu Thalib yang kelak akan menjadi pelindung setia Muhammad sampai masa kenabian tiba. Setelah wafatnya Abdul Muthalib, kakeknya, Muhammad kecil yang baru berusia 8 tahun dibawa ke rumah pamannya, Abu Thalib. Kehidupan Abu Thalib tidak kaya, bahkan penuh kesederhanaan. Namun sambutan hangat yang ia berikan membuat hati Muhammad terasa tenang. Abu Thalib berdiri di depan rumahnya dengan senyum penuh kasih, lalu merangkul keponakan yatimnya itu. Hari-hari Muhammad kecil bersama pamannya di Mekah begitu sederhana. Ia sering berjalan bersama Abu Thalib di antara rumah-rumah batu dan tanah liat. Abu Thalib menggenggam tangan Muhammad kecil, seolah berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan melindungi keponakannya itu dengan seluruh kekuatannya. Abu Thalib sering mengajak Muhammad kecil ke Ka'bah, tempat suci umat Quraisy. Muhammad berdiri terpaku menatap Ka'bah, seolah merasakan kedalaman spiritual yang tidak dimengerti oleh anak-anak seusianya. Abu Thalib menatapnya dengan kagum. Ia tahu ada sesuatu yang istimewa pada keponakan yang diasuhnya itu. Di sore hari, ketika matahari perlahan tenggelam, Abu Thalib sering duduk bersama Muhammad di depan rumah mereka. Keduanya menikmati hembusan angin gurun dan cahaya matahari yang keemasan. Muhammad kecil, meski baru berusia 8 tahun, duduk tenang penuh wibawa. Abu Thalib merasakan kedamaian setiap kali bersamanya. Terkadang, Abu Thalib mengajak Muhammad menyusuri padang pasir menuju kampung atau kebun kurma kecil. Muhammad berjalan tenang, langkahnya mantap meski masih anak-anak. Cahaya lembut yang memancar darinya seolah menerangi jalan di tengah gurun yang luas. Abu Thalib selalu berada di sampingnya, memastikan anak istimewa itu aman. Masa-masa bersama Abu Thalib adalah fase penting dalam kehidupan Nabi Muhammad kecil. Meski hidup dalam kesederhanaan, beliau tumbuh dengan penuh kasih sayang, kedisiplinan, dan perlindungan. Semua itu kelak menjadi pondasi kuat sebelum beliau menginjak usia remaja dan dewasa. Itulah kisah perjalanan kehidupan masa kecil Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai umat Muslim bisa mengambil hikmah dari kisah beliau dan bisa menjadi sebuah renungan bagi kita semua. Semoga kita sebagai umat Nabi Muhammad mendapatkan syafaat di hari akhirat. Amin, amin ya Rabbal Alamin.